Yang sudah ada ini. Kita buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa, kita melakukan presensi dengan cara membuka kamera kita. Silakan dibuka kameranya sebentar. Monggo yang lainnya, kameranya dibuka. Ini kan kelihatan. Dia hari ini kan nggak di kampus. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ya, kamu tutup lagi, nggak apa-apa. Sambil kita belajar. eh Ya, untuk perkuliahan ke berapa ya? Biasanya kita kan ada berapa anak ya? Enam ya? Lima ya? Berapa kita aslinya? Empat ini. Berarti nanti pertemuan ke 14, 13, 12 berarti ya. Kita presensi ya. Kamu siapkan tugas-tugasmu untuk presensi dua-dua mungkin kita. Kita mulai presensi ke 10, 11, 12. Pokoknya ke 10 ke atas ya. Pertemuan ke 10 ke atas. Kemarin ini hasilmu ketika apa? Hasilmu ketika UTS kemarin. Nah ya. Oh ini. Nah, ini. Ini hasilmu UTS kemarin. Oh iya, jangan lupa untuk diisi juga di e-learning ya. Ini yang sudah mengumpulkan, semoga semuanya sudah mulai tanggal berapa ya? Kita UTS tanggal 13 ya. Jadi nah, tanggal 14 sudah ada yang masuk, mulai Nuni, mulai Rosa, mulai Nuni, Rosa, ini Valentina, Jamaluddin, Nur Alifah, Revalina. Cuma tugasnya belum kamu kumpulkan ya, tugas mata kuliahnya. Tugas papernya belum belum kamu buka, belum kamu kumpulkan. Ini contohnya tugas paper. Contohnya ini. Nah, ini berita. Sini ada berita. Terus kamu ada kesimpulanmu dari soal tesmu itu yang nomor 5 ya. Terus saran. Nah, jangan lupa sumber beritanya dari mana. Mungkin belum ada yang anu ya. Kumpulkan kelihatannya kok. Ini baru soal tes saja. Ini tak kayak contohnya gone temenmu. Yes. Ya nomor. Ini mau.
Ini, terus ini, ini juga ngerti. Mm-mm. Ini nanti, ini saya share di WA ya. Jadi kamu bisa menyontoh untuk soalmu yang jawaban nomor 5 itu mana ya? Bentar. Bukan UTS-nya ya. Jadi yang apa namanya? Oh iya, tugas paper ya. Ini tugasnya. Ini tugasnya. Contohnya nanti dengan judul teori perencanaan bangunan ya. Contoh, kita kasih contoh. Kamu lihat di WA ya. Paling nggak mulai minggu depan dan segera dikumpulkan. Hmm. Oke, kita lanjutkan perkuliahan selanjutnya, yaitu di apa namanya di e-learning. Hmm. Bentar ya, ada yang kurang pas. Hmm. Oke, di pertemuan ke-8 kita bicara tentang pembangunan kawasan pedesaan. Yang perlu kamu ketahui adalah undang-undang desa yang terbaru itu tentang undang-undang nomor 6, undang-undang desa terbaru, undang-undang nomor 3 tahun 2004, 2024. Nah, ini isinya adalah pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Nah, ya, Mbak, review. Sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 3 juga, tapi tahun 2023. Yang terbaru adalah Undang-Undang Desa yang Nomor 3 tahun 2024. Oh, bisa di-download ya. Bentar. Ayo, bisa metu. Nah, ini di sini tentang desa yang hubungannya dengan kita, teori perencanaan bangunan disebutkan.
Hmm, lemot ya, yang lemot internetnya. Baik. Nah, ini kita perbesar lagi. Nah, ini apa yang disebut dengan desa? Walah, betul. Ternyata komputerku yang nah, ini ya, semoga bisa dilihat Undang-Undang nomor 3 tahun 2024. Nah, bahwa desa melihat asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Nah, menetapkan Undang-Undang nomor 6 perubahan kedua, Undang-Undang nomor 6 ya, sorry ya, nomor 6 tahun 2014 ya, sekarang dirubah menjadi nomor 3 tahun 2024. Isinya apa yang penting? Yang pertama yang dirubah adalah pasal 1, perubahannya apa saja ini? Sorry ya. Bisa menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. Pengaturan desa tujuannya, nah, ini dibangun desa adalah memberikan pengakuan, memberikan kejelasan kehidupan desa. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, mendorong prakarsa, gerakan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah membentuk pemerintah desa yang profesional, efektif, efisien, terbuka, dan tanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan pelayanan publik, pelayanan publiknya jadi bagus. Meningkatkan ketahanan sosial, memajukan perekonomian, dan memperkuat masyarakat desa. Dan yang dirubah adalah pasal 5A. Jadi nanti kamu lihat Undang-Undang Desa terbaru 2024. Desa yang berada di kawasan Soka Alam, hutan produksi, dan lainnya berhak mendapatkan dana konservasi, dana rehab. Nah, jadi sing pinggir alas, pinggir daerah-daerah itu nggak mau delok tok. Saya desa Pacet, Rawas, atau mungkin Kemlagi itu kan banyak desanya. Jadi ada dana konservasi ya, eh, dana konservasi atau rehab supaya apa tidak rusak daerahnya. Kepala desa bertugas menyelenggarakan ini sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari dana di apa undang-undang desa yang penting. Nah, ini dalam melaksanakan tugas membina kehidupan bermasyarakat, mengembangkan sumber pendapatan desa dan lain sebagainya. Melaksanakan tugas sebagai maksud Bapak desa berkewajiban dan sebagainya. Bebas, mempunyai hak wewenang, memberikan informasi dan lain sebagainya. Ini undang-undang tentang desa. Jadi apa hubungannya dengan mata kuliah kita? Nah, di sini nanti akhirnya kita akan ketemu bahwa nama pembangunan desa itu dibagi menjadi beberapa daerah, beberapa hal, menjadi beberapa daerah perbedaannya. Nah, menurut Friedman,
Sebagai ahli perencanaan yang mengembangkan teori pembangunan regional, dia menggunakan konsep core Pori-Peri untuk membuat tipologi suatu wilayah. Ada satu, dua, tiga, empat. Jadi desanya nanti juga atau daerah pembangunannya menjadi kurang lebih empat. Yang pertama adalah core region sebagai ekonomi metropolitan yang terpusat. Ini identis dengan kapitalis modern. Nah, desanya juga nanti akan terpusat. Desa, misalnya desa-desa yang ada di Mojokerto terpusat. Kalau di Bojonegoro itu menyebar. Nah, itu seperti itu. Akhirnya desa-desa itu kan kelurahan itu akhirnya membentuk kota, membentuk wilayah perkotaan. Contohnya Jakarta. Akhirnya desa-desa itu tadi menjadi contohnya Jakarta ya. Akhirnya menjadi desa internasional. Biasa kalau Mojokerto sudah menjadi kawasan industri ya. Jadi sudah biasa jadi daerah pabrik. Tapi mungkin kalau di daerah Nganjuk, mungkin daerah Bojonegoro itu kan industrinya masih sedikit. Mungkin terpusat tapi hanya untuk keramaian saja. Kalau Jakarta sudah terpusat, diberikan berbagai fasilitas sehingga menjadi desa internasional, menjadi daerah internasional. Yang kedua, wilayah transisi yang berkembang atau upward transition region yaitu wilayah dekat dengan pusat dan sesuai untuk pengembangan sumber-sumber daerah seperti. Jadi dekatnya pusat itu mengembangkan daerah yang lain. Kalau kita di Jakarta itu namanya Jabodetabek ya. Kalau di Mojokerto terkenal dengan Gerbang Kertosusilo. Jadi Surabaya itu akhirnya upward transition fashion. Wilayah dengan kota Surabaya itu akhirnya ikut berkembang. Wilayahnya apa saja? Misalnya Mojokerto. Mojokerto itu kalau Surabaya nggak berkembang, mungkin Mojokerto ya kayak anu lah, nggak rame lah. Paling nggak orang lewat bypass, lewat apa itu tergodi-godi tronton, ada depannya Unim itu kan efeknya loh. Kalau kendaraan truk-truk itu mau ke Ngoro itu termasuk pengaruh dari daerah Surabaya itu mempengaruhi daerah lainnya. Nah, akhirnya pemerintah zamannya Pak Jokowi itu memaksa untuk membangun jalan tol. Tapi kadang karena supir truk itu apa ya, nah, mungkin ingin golek duit akeh tapi ya supir. Akhirnya seharusnya truk itu lewat tol, akhirnya lewat ke daerah daerah bawah. Harusnya lewat tol ke Jakarta itu lewat jalan tol, tapi akhirnya lewatnya ke hanya mungkin depannya Unim Jabon itu ya wis gede lah. Tapi kadang masuk daerah-daerah sempit tak gitu itu makanya ya kita harus hati-hati. Ya itu termasuk wilayah yang ikut berkembang katut lah. What transition. Jadi dari atas narik yang lainnya. Nah, di daerah Surabaya Gerbang Kertoselok, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto. Nah, efek tarikan dari Surabaya. Kalau di Jakarta namanya Jabodetabek. Kita nggak boleh kalah. Kita itu sama ramainya dengan Jakarta. Hanya saja ibu kota negara itu tidak di Mojokerto ya. Karena Majapahit ya sudah runtuh 700 tahun yang lalu. Misalnya dulu penguasa Majapahit itu bisa beren apa anomali. Nah, kalau sekarang berkembang berubah, ibu kota tetap di Majapahit misalnya, mungkin ya Mojokerto terutama menjadi pusat ibu kota. Yang ketiga adalah wilayah yang dipenuhi dengan sumber-sumber daerah pemukiman baru. Jadi resource frontier regional. Misalnya daerah-daerah transmigrasi di Sumatera, Kalimantan. Jadi ber- daerah wilayah berdekatan sumber-sumber itu pemukiman baru ini berkembang. Kalau dulu daerah Suko itu ketika Pak Dian masih ingat zaman raya dulu dari pom bensin apa Suko itu dulu pom bensinnya bukan di sekarang ini ya,
Dulu pom bensinnya adanya di daerahnya lurusnya itu loh apa? Eh, Sekretaris Dewan itu tapi yang sini yang pintu keluar. Dulu yang sekarang jadi penjual buah itu loh ketika masuk. Terus berubah ketika ada perumahan Zaman Raya, ada perumahan Suko Indah dan lain sebagainya. Ada perumahan Mangelo juga. Nah, jadi walaupun sekarang mungkin Zaman Raya itu agak berkurang penduduknya mungkin karena sekarang ada pembangunan daerah di sekitar Surodinawa sana sehingga arah kabupaten arah perkembangan kota ya ke arah Surodinawa sana tadi. Nah, sekarang kamu lihat kalau dulu memang ke arah Sukos itu ya. Maksudnya apa? Sumber-sumber pemukiman baru itu, daerah baru itu menarik daerah-daerah yang lainnya untuk ikut berkembang seperti itu. Terus ada yang keempat adalah wilayah transisi yang mundur. Wilayah itu terdapat di dalam negara yang mengalami back fast effect. Apa ini? Wilayah transisi yang mundur. Contohnya mungkin kamu kenal namanya daerah di Rusia itu namanya Chernobyl itu. Nah, kita lihat Chernobyl itu dulu kan yes, kok Jakarta mungkin besarnya. Tapi ternyata ketika Chernobyl meledak itu eh akhirnya apa? Akhirnya sekarang ya tinggal kamu lihat di Google itu. Ini kita salingin daerah di Surabaya di Indonesia. Nah, kalau ini gambarannya masa transisi remaja itu remaja ke dewasa mundur. Kalau dulu oh dewasa itu 20 tahun atau 17 tahun. Sekarang mundur menjadi 34 tahun. Indonesia juga itu ada seperti itu. Di contoh mana ya? Di dunia ya. Indonesia mungkin ini kalau sekarang di ada Somalia. Nah, yang baru adalah di Israel Palestina itu. Negaranya menjadi mundur. Nah, negara terbelakang kalau ini. Ini negara misalnya kita ya tadi ya paling gampang itu misalnya Chernobyl. Itu kalau kamu lihat di film-film itu, wah sangat mengerikan. Gimana karena kesalahan menguraikan bom atom, nah, ini banyak cerita-cerita horor ini. Ini dulu rumahnya orang ditinggal jadi seperti itu. Ini contohnya. Jadi itu juga wilayah yang mundur, mempengaruhi akhirnya. Loh, ini ada sepatunya rumahnya orang. Langsung di orangnya nekak mati ya mungkin ngungsi dulu. Tapi kena radioaktif. Ini dulu rumahnya orang. Ada yang tinggal. Kalau saya mengatakan mana ya kalau dulu di Japan Raya itu ramai, sekarang Japan Raya itu seperti kayak daerah mundur, banyak rumah-rumah kosong. Nah, nggak tahu yang Wates atau
Mangelo atau mungkin nek Mangelo itu banyak orang tua-tuanya udah meninggal, terus anaknya kerja di luar Mojokerto, akhirnya rumahnya ditinggal. Nah, seperti itu loh ini. Contoh-contoh rumah ini cukup dulu banyak orang karena kemunduran transisi mengakibatkan luar biasa. Seperti ini Sir Robin. Orangnya hancur. Nah, seperti ini. Kalau dulu di Surabaya, kalau kamu kenal namanya THR, Taman THR itu juga mengalami kemunduran. Eh, ini dulu Pak Dian beli belanja di situ. Sekarang mungkin sudah, nah ini mau dihidupkan lagi loh. Tapi siapa yang mau lihat? Bangun lagi THR-nya. Kalau dulu sebelum ada online, Pak Dian itu kalau beli apa namanya, beli komputer kan harus di THR. Ini dulu rame. Wah, seperti itulah. Makanya dulu di sini banyak pedagangnya atau gimana sih sih mundur. Ini high tech mall namanya THR. Itu bisa jadi urban ini Pemkot Eri Cahyadi ya, mau memperbaikinya itu. Nah, makanya tugas pemerintah adalah membuat daerah-daerah, membuat daerah-daerah supaya tidak mati lagi, supaya daerah-daerah tetap hidup ini THR. Gitu. Oh ya kalau di Mojokerto mana ya daerah yang mati suri? Mojokerto. Karena Pak Dian hanya di Sukong artinya yaitu. Nah, 10 menit lagi kita berakhir ya. Nah, itu tadi yang, nah ini terminal Mojosari. Nah, ini sekarang lihat ke Mojosari ya. Ini bisa mati suri dulu bis kuning banyak di situ. Sekarang nggak tahu loh. Soto ayam ini ada soto ayam siapa yang beli? Nggak ada. Kisah kampung bahasa Inggris di kota Mojokerto yang kini mati suri. Oh, kampung Inggris. Di mana kampung Inggris itu? Nah, itu tugas pemerintah untuk tetap menghidupkan ini. Mana itu kampung Inggris motivasi yaitu mati suri 9 Oktober. Nah, itu kamu cari sendiri. Itu memang tugasnya pemerintah untuk jangan sampai mati daerahnya. Pasar mati suri. Bakal kan herring. Pasar mana ini? Nggak ada yang jual. Nah, itu daerah yang TGS. eh, Bentar itu mati suri atau enggak ini? Pas aku kok gak ada sing dodol. Kalau dulu ada Bentar ya PGS itu pusat grosir sepatu itu. Saya kira apa masih banyak. Dulu Mojo Indah Plaza. Kamu tahu nggak Mojo Indah Plaza itu? Mojo Indah. Mau nggak anak Mojo Indah Plaza? Itu dia nek belajar. Hmm. Dulu satu-satunya yang ada di Mojokerto ya di situ kalau beli di Mojo Indah Plaza. Mojokerto. Nggak ada ya. Ini. Ya Allah.
tahun berapa? 2022. Nggak ada. Mojo Indah Plaza. Jalan Mojopahit. Kita lihat Instagramnya orang. Apakah menjadi daerah mati kah itu? Nah, itu memang tugasnya pemerintah. Enggak ono ya. Nggak ada yang kenal ya. Itu terakhir itu ada kafenya atau apa? Nggak ada di sini. Dulu itu naik belanja di situ. Nggak ono. Itu salah satu contoh dari perubahan daerah-daerah yang terjadi. Jadi ada empat ya. Karena apa tadi? Perkembangannya itu, eh, sorry. Jadi karena tarikannya tadi, hmm, ini ya. Jadi ada yang core region, yang terpusat, ada yang wilayah transisi berkembang, contohnya Mojokerto, karena Surabaya. Kalau nggak ada Surabaya, kamu paling yes. Mojokerto ini apa? Nggak akan. Kalau dulu Pak Dian masih kecil, waduh Mojokerto itu, ya desa tenan. Kalau kamu sekarang ngaku anak Mojokerto itu ke kota-kotaan ya, terus mungkin karena Mojokerto sudah bagus. Bayangkan 20 tahun, 25 tahun lalu lah Unim berdiri ya tahun 99 itu. Makanya kalau anak IP ilmu pemerintahan terutama itu banyak dulu. Karena memang Unim itu paling baik pada saat itu. Nah, sekarang kamu 25 tahun setelahnya itu, ya tugas-tugasmu untuk mengatakan bahwa kamu kuliah di Unim itu harus bangga. Harus melihat, oh, Unim itu jos misalnya. Kalau enggak, kamu sendiri enggak bangga karena perubahan. Kalau kita lihat sekolah-sekolah di Surabaya, di Malang, nah, kalau kamu lihat sekarang UB misalnya, Unigro atau mungkin UNER, waduh, padahal dulu Pak Dian kalau ke sana itu ya seperti Unim sekarang atau lebih parah lah. Sekarang aja bagus. Itu ya, wilayah transisi berkembang, pendekatan sumber-sumber, wilayah dan mundur, dan tarikan dari atas. Dari sini ada yang kamu tanyakan sebelum kita akhiri. Monggo. Jadi perkembangan pembangunan itu seperti itu, saling tarik menarik seperti itu. Nah, jadi kalau kita di kelas itu ya saling tarik menarik. Pak Dian ada, kamu akan masuk ke kelas. Ketika kemarin kita ini kan persiapan akreditasi ilmu pemerintahan. Ketika sibuk, akhirnya kamu ya harus daring. Ya, seperti itu tarik menarik. Dan temanmu ya sekarang mau tarik. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini harus saling tarik menarik, menarik. Jadi kudu dikuati. Oh, walaupun sekarang Unim IP itu hanya 6 ini. Nah, tapi kalau kamu kompak, kuat bagaikan sapu lidi itu tadi. Ibaratnya apa ya? Nggak akan mudah dibohongi, nggak akan mudah diadu domba. Udah lulus saya bareng, udah jadi apa pejabatnya misalnya. Dari teman-temannya dijak kalau ada. Itu ya. Jadi harus saling menguatkan, saling menarik. Dari mana? Nah, mungkin dari Mbak Nur Alifah sih narik, atau Mbak Revalin, atau Mbak Rosa, atau Mbak Valentin, atau Mbak Ayunda, atau Mbak Nuni. Nah, narik. Oh iya Pak, misalnya Pak, saya lihat kadang kalau nyari, misalnya Pak Santoso ya, ada. Itu berarti kamu menarik supaya kegiatan belajar mengajar untuk semangat. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk segera mengumpulkan tugas UTS-nya ya, untuk persiapan kita UTS, itu persiapan kita presentasi nanti. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya. Sampai ketemu di kampus minggu depan. Masih hari Kamisnya libur. Kamis, Jumat ya. Oke, saya tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. Oke, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh.